Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 543. Orang Tua Misterius. Ledakan. Ketika cakar Little Marten menyapu udara, tampaknya bahkan dimensi ruang pun tercabik-cabik. Bahkan ekspresi wajah Lindong berubah drastis saat ini. Namun, ekspresi wajahnya tidak berubah karena serangan Little Marten, melainkan karena apa yang Little Marten teriakan sebelumnya. Ada seseorang yang bersembunyi di tempat ini. Dia telah berlatih diam-diam selama periode waktu ini dan dia tidak merasakan kehadiran orang lain. Namun, apalagi yang bisa tersirat dari kata-kata Little Marten? Seseorang telah memata-matai mereka selama ini? Saat pemikiran ini muncul di benaknya, getaran dingin menjalari seluruh tubuhnya. Cahaya keemasan yang gemerlap melonjak keluar dari tubuh Lindong. Dengan ketukan tajam di tanah dengan bola kakinya, Lindong terbang ke langit. Kemudian, dia berbelok tajam di udara dan menatap tajam ke ruang hampa, di mana serangan Little Marten diarahkan. Serangan Little Marten sangat kejam. Cahaya ungu hitam membeku di cakarnya. Bahkan mata Lindong membeku ketika dia menyaksikan kekuatan semacam itu. Haha, benar-benar pantas disebut Celestial Demon Marten. Seranganmu selalu tanpa ampun. Di bawah tatapan terpaku dari Lindong, riak bergelombang aneh dari ruang ketiadaan. Kemudian, terdengar suara tawa lelaki tua. Saat tawa itu terdengar, tangan keriput terulur dari dalam dan melambai dengan ringan. Hembusan angin yang tampaknya lembut bertiup dan mengeluarkan cakar tajam Little Marten yang kuat dengan keras. Tubuh besar Little Marten sedikit mundur. Ekspresi muram muncul di mata ungu hitamnya. Itu kemudian turun dari langit dan mendarat di samping Lindong. Sayap kelelawarnya yang besar mengepak sedikit, membentuk badai yang melanda dan melindungi Lindong. Siapa dia? Lindong bertanya dengan lembut setelah dia melirik Little Marten yang jahat. Aku tidak tahu, tapi dia cukup kuat. Sebaiknya kita berhati-hati. Tubuh fisik saya baru saja menyelesaikan pembentukannya dan saya belum sepenuhnya memulihkan kekuatan saya, jawab Little Marten dengan suara yang dalam sambil menggelengkan kepalanya. Alis Lindong sedikit terlipat. Dia tidak bisa mengerti mengapa seorang praktisi misterius akan muncul di kedalaman kuil naga hijau. Tatapan Lindong dan Little Marten terpaku pada ruang yang terdistorsi itu, menunggu dengan tegas untuk sesuatu terjadi. Di bawah tatapan mereka, distorsi ruang itu menjadi semakin parah. Akhirnya, sosok keriput muncul perlahan di depan mata mereka. Sosok itu milik seorang lelaki tua, yang mengenakan pakaian rami yang dibuat secara kasar. Tidak sedikit gelombang energi yang kuat bisa dirasakan dari tubuhnya. Selain itu, wajahnya yang tua itu biasa saja tanpa ciri khusus. Jika bukan karena penampilannya yang misterius, Lindong akan memperlakukannya sebagai orang tua biasa. Orang tua itu tersenyum pada Lindong dan Little Marten yang waspada tanpa menunjukkan tanda-tanda agresi. Pada saat yang sama, dia memeriksa tempat ini tanpa tergesa-gesa. Jadi ini adalah kedalaman kuil naga hijau. Tampaknya sisa orang itu telah menghilang. Jika tidak, orang tua seperti saya tidak mungkin memasuki tempat ini. Setelah mendengar kata-kata bergumam orang tua itu, Lindong mengangkat alisnya sedikit. Sisa yang dia bicarakan pasti Kingxi. Dan karena hilangnya sisa-sisa Kingxi, dimensi ruang ini telah kehilangan perlindungannya, oleh karena itu memungkinkan orang tua yang tidak diketahui asalnya untuk menerobos masuk. Lebih tua. Lindong menatap pria tua itu dan menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Nada suaranya agak sopan. Meskipun Lindong tidak tahu apa-apa tentang asal orang tua itu, yang terakhir tidak tampak seperti individu yang sederhana dan yang terbaik adalah tidak menyinggung orang tersebut. Jangan khawatir, orang tuaku hanya ingin tahu tentang tempat ini. Selama bertahun-tahun, saya telah mencoba memasuki tempat ini tetapi dihentikan setiap saat. Orang tua itu tampaknya telah memperhatikan kekhawatiran Lindong dan sekaligus, dia tersenyum dan tampak agak ramah. Ekspresi wajah Lindong tidak berubah tapi pikirannya berputar. Medan perang kuno hanya dibuka selama perang 100 kekaisaran.
Jika orang tua ini bisa masuk sesuka hati, itu akan menyiratkan bahwa identitas orang tua ini memang tidak biasa. Hei, aku khawatir kamu telah memata-matai kami cukup lama sekarang. Martin kecil mencibir. Saya hanya tertarik pada anak muda ini, orang tua itu tertawa sambil melihat Lindong. Dia kemudian melanjutkan, saya kira seseorang yang memiliki simbol leluhur yang melahap akan menjadi entitas yang agak fenomenal di alam semesta setelah dia dewasa di masa depan. Mata Lindong tenggelam sedikit. Secara alami, dia tahu pentingnya simbol leluhur yang melahap. Artefak ini cukup kuat untuk membangkitkan keserakahan banyak praktisi. Jika orang tua ini menyukainya, itu akan merepotkan Lindong sekarang. Cahaya ungu gelap di mata Little Marten mengeras. Tidak jelas, ada aura yang sangat tirani yang keluar dari matanya. Jelas, itu adalah tanda bersiap untuk menyerang begitu perselisihan muncul. Aku tidak punya niat untuk bertarung denganmu. Meskipun Anda adalah Celestial Demon Marten, Anda baru saja membentuk tubuh fisik Anda dan kekuatan Anda belum pulih 1/10 dari kekuatan bentuk puncak Anda. Karena itu, kamu bukan tandinganku, pria tua itu terkekeh acuh tak acuh. Rupanya, dia tidak peduli dengan aura agresif Little Marten. Ayo kita coba. Mata Little Marten pedih. Saat hendak mengambil tindakan, Lindong melambaikan tangannya dan menghentikannya. Dia tahu bahwa lelaki tua itu mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika dia dan Little Marten menggabungkan kekuatan, mereka tidak akan cocok untuk lelaki tua itu. Karena sesepuh tidak memiliki niat buruk, tampaknya kami berdua tidak mengkhawatirkan apapun. Karena kami baru saja menyelesaikan pelatihan kami tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Sampai jumpa, Lindong tersenyum rendah hati pada lelaki tua itu. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya untuk mengucapkan selamat tinggal dan bersiap untuk pergi bersama Little Marten. Anak muda bernama Lindong, saya agak tertarik pada Anda dan oleh karena itu, saya akan memberitahu Anda sesuatu dengan baik. Begitu temanmu, Celestial Demon Marten berdiri di sampingmu, mengungkapkan identitasnya, kamu akan berada dalam masalah besar. Orang tua itu tiba-tiba menatap Lindong dan berkata dengan jelas. Sosok meninggalkan Lindong membeku tiba-tiba dan alisnya merajut erat. Dia kemudian bertanya dengan serius, Penatua, apa yang Anda maksud dengan kata-kata ini? Hubungan wilayah Shuan Timur dengan kota iblis tidak sepenuhnya damai. Kedua belah pihak telah bersilangan pedang beberapa kali. Saat ini, beberapa anggota inti sekte super wilayah Shuan Timur telah dibunuh oleh anggota kota iblis. Selanjutnya, suku yang bertanggung jawab atas sebagian besar pembunuhan adalah suku Celestial Demon Marten yang terkenal jahat. Oleh karena itu, jika temanmu, Celestial Demon Marten, mengungkapkan identitasnya sekarang, kamu tidak hanya tidak akan dipilih oleh sekte super itu, kamu bahkan dapat mendatangkan malapetaka yang menghancurkan pada dirimu sendiri. Ekspresi wajah Lindong sedikit berubah. Mengingat statusnya saat ini, jelas bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui tentang dendam semacam itu. Kakek Marten tidak membunuh orang-orangmu. Little Marten meraung dengan dingin. Haha. Selama kamu adalah salah satu dari Celestial Demon Martens, itu sudah cukup, lelaki tua itu apatis. Kemudian, dia melanjutkan, tidak perlu bagimu untuk terus menatapku. Saya tidak punya dendam terhadap suku Celestial Demon Marten. Kalau tidak, saya tidak akan berbicara dengan Anda berdua dengan cara yang damai. Aku hanya tidak ingin orang yang terburu sepertimu mengungkapkan identitasmu dan menimbulkan masalah yang menghancurkan bagi pemuda di sampingmu. Mata Little Marten sedikit rileks. Akhirnya, itu mendengus dingin dan tidak pernah mengatakan apa-apa lagi sejak itu. Lindong mengerang dalam-dalam. Kemudian, dia dengan sungguh-sungguh menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua itu dan berkata, Penatua, terima kasih banyak atas pengingatnya. Saya akan memastikan bahwa teman saya mencoba yang terbaik untuk tidak mengungkapkan identitasnya sebagai Celestial Demon Marten di wilayah Shuan Timur ini. Meskipun Little Marten memiliki tubuh demonic beast, ia memiliki banyak trik. Selama tidak menampilkan bentuk fisiknya saat ini, orang biasa tidak akan mendeteksi identitasnya sebagai Celestial Demon Marten. Sudah takdir bahwa kita bisa bertemu satu sama lain di tempat seperti itu.
Saya hanya memberi Anda beberapa saran. Namun, saya merasa bahwa kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Orang tua itu menatap Lindong dalam-dalam dan tersenyum. Saya agak penasaran untuk melihat bagaimana Anda akan menghadapi perang 100 kerajaan yang akan datang. Kali ini, perang 100 kekaisaran memiliki beberapa individu yang sangat merepotkan dan jahat. Saya akan mencoba yang terbaik, jawab Lindong lembut. Dia berasal dari kerajaan berpangkat rendah. Dibandingkan dengan talenta kerajaan super itu, yang menikmati sumber daya yang diberikan dewa, tentu saja ada beberapa perbedaan. Para praktisi dari kerajaan super itu telah mendominasi peringkat emas nirvana perang 100 kerajaan selama bertahun-tahun. Saya pikir jika seseorang dari kerajaan berperingkat rendah dapat mengambil tempat di antara mereka, itu akan sangat menarik. Pria tua itu tertawa bercanda. Peringkat emas nirvana? Lindong sedikit terkejut. Peringkat emas nirvana dan peringkat nirvana berbeda oleh satu kata, namun, Lindong bisa merasakan bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara kedua kata ini. Orang tua itu hanya tersenyum. Tanpa menjelaskan apapun dan dengan sentakan tubuhnya, lelaki tua itu berangsur-angsur memudar. Setelah beberapa saat, dia benar-benar menghilang dari dimensi ini. Lindong agak bingung pada orang tua ini, yang asalnya misterius dan cara dia berbicara halus dan tak terlukiskan. Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya tak percaya. Orang tua ini seharusnya menjadi anggota sekte super. Little Marten akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara sambil melihat ke tempat di mana lelaki tua itu menghilang. Lindong menganggukkan kepalanya sedikit. Selain sekte super yang mengendalikan dimensi ini, tidak ada orang lain yang bisa masuk dan keluar dari medan perang kuno sesuka hati. Little Marten, ubah kembali ke wujud manusiamu. Jika Anda meninggalkan tempat ini dalam bentuk ini, saya khawatir itu dapat menyebabkan keributan. Lindong menoleh dan mengingatkan Marten kecil. Setelah diingatkan oleh pria tua misterius itu, Lindong tidak punya pilihan selain menjadi lebih bijaksana. Jika Little Marten benar-benar mengungkapkan identitasnya, keduanya akan berada dalam masalah. Sekte-sekte super yang memiliki dendam terhadap suku Celestial Demon Marten mungkin akan menghabisinya di Little Marten. Oke. Little Marten mengindahkan kata-kata Lindong. Meskipun dia mengerti alasan di balik ini, dia merasa malu. Adegan ini mengejutkan Lindong, namun, dia masih harus mengingatkan Marten kecil. Di bawah pengingat Lindong, tidak banyak yang bisa dilakukan Little Marten. Cahaya ungu hitam pekat melonjak keluar dari tubuhnya dan tubuhnya yang besar mulai menyusut dengan cepat. Saat cahaya itu melonjak, tubuh Little Marten akhirnya menjadi seukuran manusia. Setelah cahaya menghilang, sosok humanoid muncul di hadapan Lindong. Ekspresi wajah sosok itu sedikit kaku. Sosok di depannya adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian ungu hitam. Pemuda itu sangat elegan dan tampan. Senyum di wajahnya membuatnya tampak jahat namun sangat mencolok dan beberapa gadis akan terpesona dengan fitur wajah seperti itu begitu mereka melihatnya. Lindong bukan seorang gadis, dan karenanya, dia tidak akan jatuh cinta padanya. Namun, untuk sesaat, dia tertegun. Dia sama sekali tidak bisa mengasosiasikan Little Marten dengan fitur wajah ini dengan citra licik dan jahat yang dia miliki tentang Little Marten di masa lalu. Kakek Marten. Sudut mulut Lindong berkedut saat dia melihat pemuda yang malu di depannya. Dia tiba-tiba mendapat dorongan untuk menendang pemuda itu. Chapter 544. Keluar dari pengasingan. Haha, kamu sepertinya sangat terkejut. Little Marten yang berubah tertawa datar sambil menatap Lindong dengan malu-malu, yang wajahnya tampak kaget. Kejutan dalam pikiran Lindong berlangsung sesaat, sebelum menghilang secara bertahap. Dia menatap Little Marten dengan aneh dan kemudian, semburat ekspresi tersenyum eksentrik muncul di matanya. Nah, ekspresi macam apa itu? Meskipun kakek Marten dianggap sebagai pemuda di suku Celestial Demon Marten, jumlah tahun yang saya jalani masih lebih banyak dari Anda. Tidak ada ruginya bagimu untuk memanggilku kakek Marten. Marten kecil tidak bisa menahan diri untuk segera berkata, ketika dia melihat senyum mengejek Lindong. Lindong tertawa kecil dan mengabaikannya.
Setelah melihat ini, Little Marten merasakan dorongan untuk memutar matanya. Dia tahu bahwa begitu wujud manusianya terungkap, citra cerdik dan keras yang dia bangun dengan susah payah untuk Lindong, akan benar-benar hancur. Sepertinya firasatku benar. Lindong meregangkan punggungnya dan menatap Little Marten sambil tersenyum, yang memiliki wajah muram. Kadang-kadang, dari nada Little Marten, Lindong bisa merasakan bahwa meskipun Little Marten memiliki lebih banyak pengalaman daripada dia masih kekurangan aura terhormat dari seorang lelaki tua yang telah mengalami berbagai kesulitan dalam hidup. Karena kamu sekarang telah memulihkan tubuh fisikmu, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Lindong mengubah topik dan bertanya. Apa yang harus saya lakukan? Saya pertama-tama akan mengikuti Anda berkeliling. Meskipun saya telah memulihkan tubuh fisik saya masih perlu waktu lama untuk mendapatkan kembali kekuatan yang saya miliki dalam bentuk puncak saya. Little Marten berpikir sejenak, sebelum melirik Lindong dan melanjutkan, selanjutnya, seseorang seperti Anda menimbulkan masalah kemanapun Anda pergi. Jika kakek Marten meninggalkanmu, aku khawatir aku harus kembali dan mengambil mayatmu dalam beberapa hari. Lindong tidak peduli dengan komentar yang sering digunakan dari Little Marten. Saat dia melihat orang ini, yang bahkan lebih tampan daripada Pangeran Kekaisaran Yan Agung, Moling, semburat kehangatan melintas di hatinya. Lindong tahu bahwa Marten kecil tidak ingin pergi karena dia khawatir Lindong bepergian sendirian di wilayah Shuan Timur. Setelah mengerucutkan bibirnya, Lindong mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Little Marten dengan lembut dan berkata dengan lembut, "Saudaraku." Keduanya berkenalan satu sama lain di saat-saat terendah mereka. Setelah bepergian bersama selama beberapa tahun terakhir, hubungan mereka memang semakin dalam. Little Marten dengan cepat melepaskan tangan Lindong. Kemudian, dia menoleh ke satu sisi dan bersumpah, "Nak, bisakah kamu tidak melakukan hal semacam ini? Itu sangat klise." Lindong terkekeh dan kemudian bergumam, "Setelah kita meninggalkan tempat ini, selama kita berada di wilayah Shuan Timur dan tidak dalam situasi kritis, jangan ungkapkan identitasmu sebagai Celestial Demon Marten. Saya pikir mengingat kemampuan Anda, bahkan jika Anda belum memulihkan 1/10 dari kekuatan yang Anda miliki dalam bentuk puncak Anda, selama Anda mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan identitas Anda, tidak banyak orang yang dapat mengenali siapa Anda sebenarnya. Sebagian besar kekuatan Celestial Demon Marten bergantung pada tubuh itu. Jika saya tidak menggunakan tubuh itu, kekuatan saya akan berkurang lebih jauh." Little Marten melipat alisnya dan menjawab. "Itu masih lebih baik daripada menarik sekte-sekte super itu, yang memiliki dendam terhadap suku Celestial Demon Marten. Jangan khawatir, masih ada aku dan Little Flame. Bukan tugas yang mudah untuk memaksa kita ke dalam kesulitan seperti itu," Lindong meyakinkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Marten kecil hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia juga mengerti bahwa bahkan jika dia bisa kembali ke bentuk puncaknya sekarang, tidak mungkin baginya untuk melakukan perjalanan tanpa keraguan sedikit pun di wilayah Shuan Timur. Di sebidang tanah yang luas dan tak terbatas ini, ada banyak entitas yang sangat kuat. Sekte-sekte super itu berhasil membangun diri mereka sendiri di sebidang tanah luas ini selama ribuan ratusan tahun dan bahkan berselisih dengan banyak ras dari kota iblis pada saat yang bersamaan. Keperkasaan semacam itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata dengan mudah. Lindong puas ketika dia melihat Little Marten mengangguk setuju. Lindong tidak tertarik untuk menyelidiki masalah konflik apa yang dimiliki suku Celestial Demon Marten dengan beberapa sekte super di wilayah Shuan Timur. Yang dia tahu hanyalah bahwa Little Marten adalah saudaranya. Tampaknya jika kita ingin memasuki sekte super itu di masa depan, kita harus menemukan sekte yang tidak memiliki dendam terhadap suku Celestial Demon Marten. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah. Saat pikiran ini muncul di benak Lindong, dia tiba-tiba teringat pada pria tua misterius yang dia temui sebelumnya. Orang tua itu seharusnya menjadi anggota sekte super dan sepertinya mereka tidak memiliki dendam terhadap suku Celestial Demon Marten. Satu-satunya masalah adalah dia tidak tahu sekte super mana yang dimiliki lelaki tua itu. Kalau tidak, sekte super itu juga akan menjadi pilihan yang baik untuk mereka. Ayo pergi. Melemparkan kepalanya, Lindong membuang banyak pikiran di kepalanya.
Waktu yang mereka habiskan di dimensi ini tidaklah singkat. Tampaknya situasi di medan perang kuno sekarang menjadi sangat tidak stabil. Itu karena perang 100 kekaisaran yang sebenarnya akan segera dimulai. Setelah hampir 1 tahun menjalani berbagai pelatihan yang sunyi dan sulit, para praktisi yang biasanya menyembunyikan diri dari publik akan menunjukkan gigi taring mereka yang tajam dan menjadi entitas yang mempesona di medan perang kuno ini. Sama seperti gelombang besar yang dapat digunakan untuk membersihkan pasir untuk mengungkapkan berlian dan emas, tidak peduli seberapa baik bakat disembunyikan, melalui lapisan dan lapisan eliminasi dalam kompetisi, dia pada akhirnya akan naik di atas yang lain dan mengejutkan dunia. Sekali lagi, kunci rahasia kuno pedesaan muncul di telapak tangan Lindong. Segera setelah itu, banyak sinar cahaya menyilaukan dikeluarkan dan ruang di depan mereka memancarkan gelombang energi yang hebat. Secara tidak jelas, pusaran terbentuk secara bertahap. Saat pusaran mulai terbentuk, Lindong melirik ke dimensi ini dan sekilas kepil river yang mengalir. Tempat ini memang merupakan tempat latihan yang berharga bagi para praktisi nirvana. Namun, sangat disayangkan dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Setelah merasa sedikit emosional, Lindong memutuskan untuk tidak menunda lagi dan mengambil langkah maju ke pusaran yang berputar lambat itu. Di belakangnya, Little Marten juga segera menyusulnya. Berdengung. Saat keduanya melangkah ke pusaran, pusaran mulai berputar dengan cepat. Akhirnya, di bawah serangkaian undulasi ruang, pusaran menghilang. Setelah pusaran menghilang, dimensi yang tidak terpakai ini menjadi sunyi sekali lagi dan menunggu kedatangan individu yang ditakdirkan berikutnya. Namun, pada saat itu, jelas bahwa tidak ada orang yang bisa mendapatkan warisan Kingxi seperti yang telah dilakukan Lindong. Sementara itu, saat Lindong dan Little Marten melangkah ke pusaran dan meninggalkan kedalaman kuil naga hijau, di dimensi lain, sosok berotot yang duduk di atas gunung mayat perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Ledakan. Saat sosok itu membuka matanya, cahaya merah memancar dari mereka. Aura jahat yang tak terlukiskan tersapu dari tubuhnya seperti badai. Berdarah dingin, biadab. Aura jahat yang menakutkan semacam itu sudah cukup untuk membuat individu yang lemah mental gemetar ketakutan. Di bawah tatapan mata merah itu, kemampuan bertarung seseorang akan berkurang secara signifikan. Sosok yang duduk seperti raksasa itu secara alami adalah Little Flame. Saat ini, ada banyak bekas luka yang tidak sedap dipandang dan mencolok di sekujur tubuhnya. Sulit membayangkan pertempuran sengit dan menghancurkan seperti apa yang dia alami di dimensi ini. Saat aura brutal tersapu dari Little Marten, kabut darah setinggi langit berkumpul di atas kepalanya juga. Secara tidak jelas, kabut darah itu tampaknya telah menjadi harimau merah darah yang sangat besar. Mengaum. Harimau merah darah yang bersinar meraung ke arah langit dan auman harimau itu bergema dengan panik di udara. Raungan harimau semacam itu sangat aneh dan mampu membuat darah di tubuh seseorang mendidih dengan gelisah. Tampaknya di bawah jenis auman harimau ini, darah seseorang akan keluar dari tubuhnya tanpa sadar. Api kecil saat ini sangat mirip dengan Terminator. Marten kecil mengangkat kepalanya. Dia kemudian menatap tanpa emosi pada harimau merah darah yang bersinar dengan mata merahnya. Setelah itu, dia membuka mulutnya yang besar dan kekuatan penyerap menyembur keluar dari dalam dan menelan seluruh harimau merah darah yang bersinar. Setelah menelan harimau bercahaya merah darah, cahaya merah di sekitar tubuh Little Flame tampak menjadi lebih padat. Segera setelah itu, dia perlahan berdiri dan melihat dimensi kosong dengan mata merahnya. Kemudian, seolah-olah dia merasakan sesuatu, cahaya merah di matanya menghilang seperti air pasang surut dan digantikan dengan semburat kebahagiaan. Apakah kakak keluar dari pengasingan? Little Flame bergumam dengan gembira. Ekspresi wajah seperti itu benar-benar berbeda dari ekspresi tanpa emosi sebelumnya. Kemudian, dengan genggaman tangannya, kunci rahasia kuno muncul. Pelatihan yang dia miliki di tempat ini sudah mencapai batasnya. Alasan mengapa dia tidak pernah meninggalkan tempat ini adalah karena dia sedang menunggu berita Lindong. Saat ini, karena Lindong sudah keluar dari pengasingan, Little Flame secara alami tahu bahwa sudah waktunya untuk meninggalkan tempat ini. Little Flame menegakkan punggungnya dan melirik ke dimensi kemerahan, penuh kehancuran,
seperti medan perang. Setelah itu, dia melirik bekas luka yang terjalin di tubuhnya dan menyeringai. Dia mengambil langkah maju dan berjalan ke pusaran yang berputar-putar dan meninggalkan tempat ini. Saat sosok Little Flame menghilang ke dalam pusaran, aura jahat yang menyelimuti dimensi seperti medan perang berkurang dalam sekejap. Tampaknya aura jahat dari Little Marten telah merasuki seluruh dimensi seperti medan perang. Berdengung. Setelah pusaran itu menghilang, ruang di dekatnya mulai sedikit terdistorsi dan sosok tua muncul. Itu adalah pria tua misterius yang ditemui Lindong sebelumnya. Pada saat ini, lelaki tua misterius itu melihat ke tempat di mana api kecil menghilang dan menggunakan tangannya yang keriput untuk mengelus jenggotnya. Matanya sepertinya mengandung nada keheranan yang tidak bisa disembunyikan. Kuil harimau putih secara luas dikenal brutal dan membunuh. Setiap individu biasa yang mendapatkan warisannya akan segera menjadi mesin pembunuh yang haus darah. Saya tidak berharap orang besar ini dapat menunjukkan dominasi dan kontrol yang begitu sempurna atas dimensi ini. Sangat menakjubkan. Setelah lelaki tua misterius itu menyelesaikan kalimatnya, dia kemudian tersenyum lembut dan bergumam lagi, teman Lindong itu tampaknya juga rumit. Kali ini, akan ada pertunjukan hebat dalam perang 100 kerajaan. Saya tidak yakin seberapa jauh mereka bisa berkembang. Pelaku kejahatan sekte super itu bukanlah penurut. Setelah dia menyelesaikan kalimatnya tanpa suara, lelaki tua misterius itu mengacungkan lengan jubahnya dan anehnya menghilang sekali lagi. Chapter 545. Kekaisaran Gan Besar. Menjadi kota simbolis di wilayah barat laut, aula kuno ini cukup ramai. Terlebih lagi, sejak kemunculan Ancient Treasure Trove, lalu lintas manusia di tempat ini telah mencapai tingkat yang cukup mengerikan. Bahkan setelah berbulan-bulan, tempat ini masih dianggap berkembang. The Ancient Treasure Trove dibuka cukup lama. Oleh karena itu, cukup banyak orang yang terus masuk selama periode waktu selanjutnya ini. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang telah memperoleh beberapa harta, terus-menerus keluar dengan gembira. Cukup banyak orang yang merasa terprovokasi saat melihat jenis hadiah iri yang diperoleh. Lebih jauh lagi, dengan perang 100 kekaisaran yang semakin dekat, banyak ahli ingin meningkatkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, jumlah orang yang memasuki Ancient Treasure Trove meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Demikian pula, jumlah ahli yang tertarik ke aula kuno ini juga meningkat pesat. Berbagai kerajaan berperingkat tinggi menyerbu ke tempat ini, mengemasnya sampai-sampai air akan kesulitan merembes keluar. Perselisihan secara alami akan mengikuti dengan peningkatan jumlah orang. Ini adalah prinsip yang tidak akan pernah berubah. Dengan semakin banyaknya orang yang masuk ke dalam Ancient Treasure Trove, harta karun itu tidak akan mampu menahan panen semacam ini terlepas dari seberapa kaya harta karun itu. Oleh karena itu, setelah 2 bulan atau lebih, sebagian besar harta dan warisan dalam harta karun kuno telah diperoleh oleh orang lain. Dengan cara ini, itu juga mengakibatkan orang lain tidak punya pilihan selain kembali dengan tangan kosong. Sebagian besar dari mereka yang tiba di tempat ini tidak mau kembali dengan tangan kosong. Oleh karena itu, terjadi masalah. Karena mereka tidak lagi bisa mendapatkan harta, mereka hanya bisa merebutnya. Ini adalah tempat di mana kekuatan dihormati. Selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup, tidak ada yang akan menyalahkan satu untuk merampok yang lain. Kelahiran pemikiran ini pada dasarnya menyebabkan kota balai kuno ini menjadi kacau dalam semalam. Orang-orang yang telah kembali dari harta karun kuno dengan hadiah besar tidak punya waktu untuk menikmati rampasan mereka setelah keluar dari riak spasial. Ketika mereka merasakan bahwa mereka sudah menjadi fokus dari banyak mata merah darah serakah. Menangkap dan resistensi. Peristiwa semacam itu terjadi di setiap bagian kota. Ada yang berskala kecil, sementara yang besar juga tidak kekurangan. Bagaimanapun, semua orang menyadari bahwa seseorang tidak dapat dianggap berhasil sepenuhnya setelah mendapatkan harta karun itu. Ini karena mereka harus memiliki kemampuan untuk mengeluarkan harta ini dari aula kuno ini di depan banyak tatapan jahat. Tidak ada pesanan di tempat ini. Hanya ada satu kekuatan dan tinju. Tentu saja, terlepas dari betapa kacaunya tempat itu, pada akhirnya ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah.
Setelah banyak perebutan kekuasaan di dalam aula kuno ini, faksi-faksi yang telah mendominasi tempat ini di masa lalu telah lama tersapu bersih. Ketika seseorang berjalan di kota kuno yang sangat besar ini, seseorang pasti akan berkumpul di tengah aula berwarna emas. Ketika seseorang mengangkat kepalanya, tempat itu adalah tempat yang paling banyak mencari perhatian di seluruh kota. Dikatakan bahwa faksi yang saat ini menempati aula besar berwarna emas ini cukup kuat untuk menjulang di seluruh kota sampai tidak ada yang berani berbicara kembali. Mereka bukan dari kerajaan peringkat tinggi. Sebaliknya, sebuah kerajaan super. Ketiga kata ini tidak tampak lembut. Sebaliknya, itu berisi beban yang akan menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Wilayah barat laut dipenuhi dengan kerajaan yang tak terhitung jumlahnya dan mereka seperti bintang-bintang di langit. Menghitung semuanya tidak mungkin. Namun, semua orang tahu bahwa di antara banyak bintang seperti kerajaan ini, ada sejumlah kecil dari mereka yang berdiri di puncak. Itu adalah kerajaan super. Mustahil bagi kerajaan biasa untuk mengukur kekuatan kerajaan super. Di wilayah barat laut ini, jika seseorang menggambarkan sekte super sebagai raja, kerajaan super ini akan seperti penguasa. Meskipun kekuatan dan fondasi kerajaan super ini kurang dibandingkan dengan sekte super itu, kekuatan mereka juga pada tingkat yang tidak bisa diremehkan. Para jenius yang keluar dari kerajaan super itu tidak hanya memiliki bakat yang sulit dibandingkan dengan orang biasa, tetapi fondasi mereka juga sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Saat mereka memasuki medan perang kuno ini, mereka sudah berada di puncak. Dari sudut pandang tertentu, pada dasarnya mereka akan dipilih untuk bergabung dengan sekte super. Oleh karena itu, kerajaan super adalah keberadaan terkuat di medan perang kuno ini. Kemanapun mereka pergi, tidak ada kerajaan lain yang berani menyinggung mereka. Ini karena semua orang mengerti bahwa mereka tidak dapat menyinggung kerajaan super, mengingat kekuatan yang terakhir. Awalnya, tidak ada kerajaan super yang ada di wilayah barat laut ini. Kerajaan super di aula kuno ini telah tiba setelah harta karun kuno muncul. Dari penampilan mereka, sepertinya mereka tertarik dengan ancian Treasure Trove. Namun, semua orang sedikit tidak yakin mengapa kerajaan super ini tidak menyerang dan merebut harta orang lain seperti yang mereka harapkan setelah dengan paksa menempati aula berwarna emas itu. Sebaliknya, mereka tetap diam. Sikap mereka muncul seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Tindakan mereka menyebabkan orang merasa sedikit tidak pasti. Namun, segera ada beberapa berita yang mulai menyebar. Orang-orang dari sekte super ini memang menunggu di sini karena harta karun kuno. Namun, mereka memiliki standar yang cukup tinggi. Harta karun biasa secara alami mengalami kesulitan menarik perhatian mereka. Apa yang mereka inginkan adalah warisan 4 sekte besar misterius di harta karun kuno. Berdasarkan berita yang telah dikirimkan dari harta karun kuno, warisan dari 4 sekte misterius besar telah diperoleh oleh kelompok Liu Bai, Lin Shen dan Lindong. Selain itu, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa kelompok Lindong yang tampaknya terlemah sebenarnya telah memonopoli 2 warisan sekte besar yang misterius. Ada berita yang lebih mengejutkan lagi yang menyebar setelah berita ini. Selama perebutan warisan, Lindong sebenarnya telah mengalahkan Tian Zhen, Mu Shou dan Jiang Shan, 3 penguasa wilayah barat laut. Dia membangun kekuatannya dan langsung mengambil 2 warisan sekte besar misterius. Terlepas dari berapa banyak orang yang mengejek ketika berita ini tersebar, seluruh kota tampaknya menjadi sunyi setelah Tian Zhen dan 2 lainnya keluar dari Treasure Trove kuno dengan putus asa. Cukup banyak orang yang diam-diam menghirup udara dingin. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa seseorang dari kerajaan peringkat rendah benar-benar dapat mencapai tingkat yang menakutkan seperti itu. Tidak peduli keributan besar macam apa yang terjadi di aula kuno atau bahkan wilayah barat laut, bagaimanapun, dirinya yang sebenarnya pada akhirnya tidak muncul. Ini telah memberikan kepercayaan pada berita bahwa dia sedang memperbaiki warisan sekte misterius itu. Setelah semua orang menyadari niat kerajaan super ini untuk datang ke aula kuno ini, cukup banyak orang yang akhirnya sedikit menyombongkan diri. Mereka benar-benar ingin melihat penampilan seperti apa yang Lindong, yang terus-menerus melakukan keajaiban, dapat ditampilkan di depan lawan yang begitu menakutkan.
1 bulan yang lalu, ketika mereka menunggu dengan niat buruk seperti itu, aktivitas yang tidak biasa muncul di ruang aula kuno. Setelah itu, kelompok Liu Bai dan Shen Yan benar-benar langsung keluar dari ruang di depan fokus seluruh kota. Kelompok orang ini baru saja muncul ketika langsung menarik perhatian Kekaisaran Super, yang hadir di aula besar berwarna emas. Pada saat yang sama, beberapa ahli kerajaan super mengungkapkan diri mereka sendiri. Namun, semua orang sedikit terkejut menemukan bahwa pertempuran besar yang mereka antisipasi tidak muncul. Kedua belah pihak memiliki wajah yang intens sejenak sebelum kedua belah pihak merasa sedikit waspada satu sama lain. Setelah itu, Kekaisaran Super benar-benar menyerah dan kembali. Cukup banyak orang yang sedikit tercengang dalam menghadapi situasi ini. Hanya mereka yang berpengetahuan luas yang menyadari bahwa meskipun Kekaisaran Super telah tiba di aula kuno, Liu Bai dan Yan Shen juga memiliki latar belakang yang cukup kuat di belakang mereka. Tampaknya Kekaisaran Super telah mempertimbangkan situasinya sedikit, sebelum memutuskan bahwa mereka tidak ingin berakhir dengan konflik dengan faksi-faksi di belakang keduanya hanya karena warisan ini. Beberapa orang sedikit kecewa dengan hasil ini. Namun, segera setelah itu, mereka menguatkan perhatian mereka sekali lagi. Ini karena mereka mengerti bahwa meskipun kedua belah pihak tidak bertarung kali ini, tidak akan ada anti seperti itu di waktu berikutnya. Liu Bai dan Yan Shen memiliki latar belakang yang cukup kuat, tetapi Lindong berasal dari kerajaan peringkat rendah. Karenanya, tidak ada kerajaan super yang mendukungnya. Karena itu, selama dia berani mengungkapkan dirinya, kemungkinan dia harus dengan patuh menyerahkan warisan. Ini karena yang menyerangnya kali ini adalah kerajaan super. Di medan perang kuno ini, prestise kerajaan super jelas bukan sesuatu yang berani diprovokasi oleh seseorang yang berasal dari kerajaan berpangkat rendah. Meskipun dia telah melakukan banyak keajaiban, kekuatan sekte super sudah cukup untuk menghilangkan keajaiban apapun. Kekaisaran Gan Besar. Ini adalah sekte super yang hadir di aula kuno ini. Itu adalah nama yang dapat menyebabkan hati banyak orang gemetar ketakutan bahkan di seluruh medan perang kuno ini. Kekaisaran Gan Besar memiliki 3 raja dan 4 jenderal. Semua orang ini adalah individu terkenal di peringkat nirvana. Kekuatan mereka sudah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Pada saat ini, 2 dari 4 jenderal dari kerajaan Gan Besar ini diam-diam menunggu di aula kuno ini untuk kemunculan Lindong. Jenderal Api, Zhu Tianhuo. Jenderal Gunung, Mu Huang. 2 individu hebat yang pernah mengguncang medan perang kuno. Mereka adalah jenius dan elit sejati di medan perang kuno ini. Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya di aula kuno semuanya dengan cemas mengantisipasi pertarungan yang akan segera meletus. Ini karena mereka semua ingin tahu apakah pemuda dari kerajaan peringkat rendah ini akan dapat terus menciptakan keajaibannya di hadapan makhluk-makhluk hebat sejati. Akhir mukjizat atau mukjizat menjadi lebih cerah. Jawabannya kemungkinan akan segera terungkap. Tak terhitung jumlah orang yang berpikir dengan cara ini di dalam aula kuno. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat pusaran spasial yang tiba-tiba muncul di angkasa. Mereka semua tertegun sejenak. Pusaran spasial perlahan terbentuk saat riak liar dan keras menyebar darinya. Setelah itu, 2 sosok muda yang tampak akrab secara bertahap muncul dari dalam pusaran. Mata beberapa individu bermata tajam tiba-tiba menyusut rapat saat melihat sosok yang menjadi pemimpinnya. Segera setelah itu, suara gembira tak terkendali yang tajam terdengar dengan cara yang menusuk telinga. Lindong telah muncul. Chapter 546. Jenderal Api, Jenderal Gunung. Aula emas besar. Bagian dalam aula besar ditutupi oleh kilau emas yang cemerlang. Itu agung dan megah. Pada saat ini, beberapa sosok duduk di dalam aula besar. Sementara itu, suasananya keras dan tajam. 2 sosok duduk di atas tahta di depan aula besar. Orang bisa samar-samar melihat riak mengejutkan perlahan menyebar dari kedua tubuh mereka. Orang yang duduk di sebelah kiri tahta mengenakan pakaian merah tua. Rambutnya juga benar-benar merah menyala, tampak seperti sekelompok api yang menyala-nyala. Ada 2 manik-manik merah menyala yang perlahan berputar di tangannya.
Wajahnya yang terlihat santai dan sikapnya yang malas menyebabkan dia tidak selaras dengan suasana keras di dalam aula besar. Namun, tidak ada yang berani menegurnya. Duduk di sebelah kirinya adalah seorang pria kuat dengan tubuh besar. Pria itu benar-benar tanpa ekspresi dan dia muncul seperti gunung ketika dia duduk di atas tahta. Aura berat yang sulit disembunyikan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tian Zhen, kami sudah menunggu di tempat ini selama hampir 2 bulan. Perang 100 Kekaisaran akan segera dimulai. Anda harus tahu bahwa kami tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di tempat ini. Mata pria kuat berpakaian abu-abu itu menatap sosok di tengah aula besar dengan sikap acuh tak acuh. Suaranya seperti raungan, menyebabkan seluruh aula bergetar sedikit. Jika seseorang mengalihkan pandangannya ke bawah, seseorang akan melihat bahwa ada sosok yang dikenalnya berdiri di tengah aula besar. Itu milik Tian Zhen, yang memiliki dendam dengan Lindong saat itu. Namun, orang ini, yang pernah menjadi penguasa wilayah barat laut ini, memiliki ekspresi sederhana di depan 2 orang ini. Kakak Mu Huang, Lindong pasti sudah mendapatkan berita tentang kedatanganmu. Karena itu, dia sengaja menyembunyikan dirinya. Jika kita memilih untuk mundur sekarang, kita mungkin akan melakukan apa yang dia inginkan. Selain itu, kami juga akan menyia-nyiakan 2 bulan menunggu. Senyum yang terlukis di wajah Tian Zhen membawa perasaan menjilat saat dia buru-buru berkata. Saya juga sadar bahwa kakak laki-laki Mu Huang dan kakak laki-laki Tian Huo perlu bersiap untuk perang 100 kekaisaran berikutnya. Namun, Lindong telah memperoleh 2 dari 4 warisan besar sekte misterius. Jika Anda bisa menghabisinya, warisan akan jatuh ke tangan kakak laki-laki. Pada saat itu, kekuatan Anda akan meningkat dan Anda akan memiliki lebih banyak taktik, bahkan ketika menghadapi lawan dalam perang 100 kekaisaran itu. Tian Zhen ini memang cukup fasih berbicara. Selain itu, dia juga memahami dengan jelas hal-hal yang dapat menarik 2 orang di depannya, yang memiliki harapan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, setelah dia mengucapkan kata-kata itu, bahkan pria berjubah merah yang tampaknya kasual itu menghentikan manik-manik merah cerah yang berputar di tangannya. Dia menatap Tian Zhen dan tersenyum berkata, kamu benar-benar dapat mengatakan semua yang kamu inginkan dengan mulutmu ini. Namun, apa yang Anda katakan itu benar. Karena kita sudah menunggu selama 2 bulan, tidak masalah jika kita harus menunggu beberapa hari lagi. Sementara dia mengucapkan kata-kata ini, pria berpakaian crimson itu meregangkan pinggangnya yang malas dan dengan main-main berkata, selain itu, aku juga sangat ingin melihat orang yang benar-benar bisa mengalahkan kalian 3 penguasa wilayah barat laut. Selama periode waktu ini, saya telah mendengar cukup banyak kuda hitam yang muncul dari berbagai tempat. Namun, tidak banyak dari mereka yang bisa memenuhi harapan kami. Zhu Tianhuo berasal dari kerajaan super dan dia memiliki latar belakang yang luar biasa hebat dan kuat. Meskipun ada beberapa individu yang beruntung di medan perang kuno ini yang telah menjadi seseorang yang hebat dalam semalam setelah mendapatkan harta karun, mereka seperti beberapa pemula di mata Zhu Tianhuo. Faktanya, dia telah menghabisi cukup banyak kuda hitam yang tiba-tiba muncul selama periode ini. Kakak Tianhuo, Lindong ini memang sangat merepotkan untuk dihadapi. Jika bukan karena beritanya akurat, saya tidak akan percaya bahwa dia berasal dari kerajaan peringkat rendah seperti Kekaisaran Yan Besar, Tian Zhen mengucapkan dengan serius. Kalau begitu, aku harus benar-benar bertemu dengannya, Zhu Tianhuo membuka sudut mulutnya. Senyumnya memiliki perasaan yang sangat dingin. Seluruh tubuh Tian Zhen menjadi dingin saat melihat senyumnya. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu bahwa terlepas dari sikap santai Zhu Tianhuo ini, dia memiliki karakter yang tidak menentu. Selain itu, dia membenci mereka yang mengandalkan harta dan warisan untuk maju dengan cepat ke puncak. Jumlah yang tidak diketahui dari apa yang disebut kuda hitam ini telah mati di tangan orang ini selama periode waktu ini. Hah! Mu Huang, yang masih duduk di singgasana di samping, tiba-tiba mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Tatapannya melihat ke arah langit di luar aula. Senyum perlahan muncul di wajah acuh tak acuh itu. Sepertinya mangsanya telah muncul. Zhu Tianhuo juga merasa sedikit terkejut pada saat yang sama. Seringai main-main di sudut mulutnya tiba-tiba menjadi lebih padat.
Dia segera berdiri dan langsung menuju keluar dari aula besar. Sementara kakinya berjalan, kekuatan Yuan yang perkasa juga keluar dari tubuhnya seperti air banjir. Pria berotot di belakang Zhu Tianhuo juga berdiri dan perlahan mengikuti. Apakah dia akhirnya mau menunjukkan dirinya? Tian Shen juga mengerti sesuatu setelah melihat bagian belakang keduanya. Senyum ganas segera melonjak ke wajahnya. Dia ingin melihat apakah Lindong akan tetap arogan seperti saat itu dalam menghadapi situasi saat ini. Tian Shen merasakan gelombang kegembiraan di hatinya saat dia memikirkan cara Lindong yang menyedihkan. Setelah itu, dia dengan cepat membalikkan tubuhnya dan mengikuti. Dia tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, keajaiban Lindong kemungkinan akan berakhir. Karena kemunculan spiral spasial yang tiba-tiba, seluruh aula kuno telah berubah menjadi gempar. Tak terhitung jumlah tatapan yang mengandung berbagai emosi yang ditembakkan pada saat ini. Tatapan itu dipenuhi dengan rasa ingin tahu, keserakahan, dan emosi yang sombong. Ini karena mereka tahu siapa yang keluar dari tempat itu dan juga sadar akan pertemuan seperti apa yang akan dialami oleh orang-orang yang muncul. Banyak orang menunggu di aula kuno ini. Salah satu alasan utamanya adalah karena mereka sedang menunggu kedatangan hari ini. Pusaran spasial yang berputar perlahan berhenti di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, dua sosok muncul dari dalamnya dan akhirnya muncul di depan pandangan semua orang. Pada saat ini, seluruh kota tampaknya menjadi sunyi seketika. Suasana aneh di dalam kota juga menyebabkan keduanya, yang baru saja keluar dari pusaran spasial menjadi terkejut. Segera, Lindong merajut alisnya sedikit. Wajah tampan Little Marten di belakangnya menyunggingkan senyum bangga. Sepertinya selalu ada masalah kemanapun kamu pergi. Lindong tidak bisa diganggu dengan lelucon Little Marten. Dia menundukkan kepalanya dan melihat masa hitam kepala manusia di kota ini. Matanya sedikit tenggelam tetapi ada sedikit riak dalam suaranya, sepertinya kita menjadi sasaran. Kamu dan Little Marten mengambil 2 dari 4 warisan besar sekte misterius. Siapapun akan iri dengan keuntungan seperti itu. Selain itu, Anda berdua tidak memiliki latar belakang kelompok Liu Bai. Apakah orang-orang itu bodoh jika mereka tidak mencoba memeras kesemek yang lembut sepertimu? Marten kecil tertawa tanpa perasaan. Hanya saja aku tidak tahu makhluk hebat macam apa yang mencoba mencubitku, kesemek lembut ini, kali ini. Lindong tertawa. Meskipun dia mengucapkan kata-kata ini dengan mulutnya, matanya tertuju ke aula berwarna emas yang paling mencolok di seluruh kota. Dia merasakan 2 aura yang sangat kuat dari tempat itu. Aura semacam itu bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan ahli panggung 3 Yuan Nirvana. Sepertinya orang-orang ini memiliki kemampuan untuk mencoba kesengsaraan Nirvana keempat. Mereka benar-benar sangat kuat dan saya pikir mereka seharusnya menjadi anggota dari apa yang disebut peringkat Nirvana. Marten kecil tertawa. Namun, wajahnya tidak menunjukkan keseriusan sedikit pun. Seiring dengan pemulihannya saat ini, aura dominan dari Celestial Demon Marten sekali lagi mengalir keluar dari tulangnya. Meskipun Lindong melarangnya menggunakan kekuatan Celestial Demon Marten, itu masih bukan tugas yang sulit baginya untuk berurusan dengan orang-orang seperti itu. Kami memang telah bertemu dengan beberapa makhluk hebat. Lindong mengangguk. Makhluk hebat semacam ini sudah cukup memenuhi syarat untuk maju ke peringkat Nirvana. Jika Lindong bertemu dengan ahli seperti itu sebelum dia memasuki harta karun kuno ini, dia mungkin hanya bisa bersembunyi sementara. Namun, saat ini, Lindong dan Little Marten digantung di udara. Mereka saling tersenyum tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera pergi. Ini menyebabkan cukup banyak orang di kota mengangkat alis mereka dengan tenang. Namun, mereka segera tertawa dingin. Jika kedua orang ini tahu orang macam apa lawan mereka kali ini, kemungkinan ekspresi mereka akan berubah menjadi sangat jelek. Haha, kamu masih bisa tertawa meskipun musuh besar mendekat. Keberanian kalian berdua agak melebihi harapanku. Ketika semua tatapan di kota ini terfokus pada 2 sosok di langit, tawa santai akhirnya terdengar di tempat itu. Setelah itu, semua orang melihat 2 sosok berjalan keluar dari aula berwarna emas. Mereka mengambil 1 langkah pada satu waktu di ruang kosong saat mereka berjalan keluar dengan santai.
Keributan terjadi di dalam kota saat kedua sosok ini muncul. Jelas, reputasi mereka sangat dikenal oleh orang-orang ini. Lindong memperhatikan sosok-sosok yang perlahan berjalan melintasi udara. Orang di depan mengenakan pakaian merah tua. Rambut merah menyalanya juga cukup menarik perhatian. Senyum main-main tergantung di wajahnya. Di belakangnya adalah orang yang tampak acuh tak acuh dengan aura yang dipenuhi dengan tekanan. Zhu Tianhuo menoleh ke arah Lindong dan tersenyum memperkenalkan, Kekaisaran Gan Besar, Jenderal Api Zhu Tianhuo. Jenderal Gunung, Mu Huang. Suara pria kuat itu adalah raungan keras, muncul seperti guntur. Kekaisaran yang hebat, Lindong. Lindong merentangkan tangannya. Dia mengabaikan sikap dan sikap yang sangat menekan dari keduanya. Kami sudah lama menunggumu. Senyum di wajah Zhu Tianhuo sangat hangat. Dia menatap Lindong dan dengan serius berkata, kami memperhatikan warisan dari 4 sekte besar yang misterius. Mengapa Anda tidak menyerahkannya kepada kami? Lindong menoleh dan melirik Little Marten. Yang terakhir membuka mulutnya menjadi senyuman dan berkomentar, sepertinya mereka bahkan lebih arogan dariku. Lindong menggelengkan kepalanya dengan cepat. Setelah itu, dia menatap Zhu Tianhuo. Dia menggunakan nada sopan yang sama saat dia mengucapkan, jika kamu berbalik dan pergi sekarang, aku tidak akan keberatan dengan sikapmu. Apa yang kamu katakan? Zhu Tianhuo menggosok hidungnya. Senyum di wajahnya cemerlang tetapi matanya menjadi gelap dan serius pada saat itu, katakan lagi. Kakakku telah meminta kalian semua untuk tersesat sekarang. Ruang di belakang Lindong tiba-tiba runtuh saat pusaran spasial berhenti. Tiba-tiba, aura mengerikan dan ganas menyapu. Pada saat ini, seolah-olah seluruh area telah menjadi merah darah. Suara rendah dan dalam yang tampaknya telah ditransmisikan dari tanah iblis dipancarkan dari dalam pusaran. Itu dipenuhi dengan niat membunuh, menyebabkan ekspresi banyak orang berubah sebagai hasilnya. Chapter 547. Gayung untuk Tat. Sebuah keganasan menyapu keluar dari dalam pusaran spasial dan meresap ke seluruh tempat. Suhu sepertinya menjadi sedingin es pada saat ini. Banyak tatapan di aula kuno sedikit tercengang, ketika mereka melihat ke arah pusaran spasial yang terbuka sekali lagi. Jelas, mereka dikejutkan oleh aura ganas yang menakutkan yang tiba-tiba muncul. Mata Zhu Tianhuo dan Mu Huang juga membeku pada saat ini. Mereka segera melihat pusaran spasial sementara ekspresi lucu di wajah mereka dari sebelumnya sedikit berkurang. Memiliki aura seperti itu, sepertinya orang ini tidak seperti kuda hitam pemula yang pernah mereka temui sebelumnya, yang menjadi kuat dalam semalam dengan mengandalkan harta. Sosok yang sangat kuat perlahan muncul dari dalam pusaran spasial di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, sosok itu berjalan ke depan dan muncul di depan semua orang sambil ditemani oleh aura ganas yang merasuk di sekitarnya. Tubuh raksasa yang kuat seperti sosok itu ditutupi dengan bekas luka yang mencolok. Mereka saling bersilangan seperti banyak kelabang memanjat. Batang logam berwarna hitam ditopang di bahunya, menyebabkan dia tampak seperti iblis yang bergerak di gunung yang berasal dari zaman kuno. Auranya sangat menakutkan. Tubuh Jenderal Gunung Huang itu sudah cukup mempesona. Namun, di hadapan tubuh seperti raksasa ini, dia tampak agak tidak berarti. Api kecil. Lindong awalnya terkejut saat melihat sosok kuat yang telah melangkah maju. Ekspresi gembira segera muncul di matanya. Sosok ini secara alami adalah Little Flame, yang telah keluar dari retretnya di White Tiger Hall. Setelah 4 bulan pelatihan pahit yang keras, aura Little Flame sudah menjadi sangat menakutkan. Keganasan semacam ini bahkan menyebabkan Lindong merasa sedikit takut. Dia benar-benar tidak tahu pelatihan keras macam apa yang telah dialami Little Flame selama periode waktu ini. Kakak laki-laki. Warna merah di mata binatang buas merah darah Little Flame menghilang seperti semburan saat tatapannya menyapu Lindong. Senyum konyol muncul di wajah garang, benar-benar menghancurkan suasana sengit yang telah dibuat sebelumnya. Beberapa individu bermata tajam menyapu pandangan mereka ke Lindong dan Little Flame dengan beberapa kejutan saat melihat adegan ini. Jelas, tidak terduga bahwa orang ini yang tampak seperti binatang buas dari zaman kuno, benar-benar akan mengungkapkan penampilan konyol seperti itu di depan Lindong.
Little Marten di samping menyilangkan tangan di depan dada, saat tatapannya menatap Little Flame dengan penuh minat. Dia tersenyum berkata, "Hehe, sepertinya orang ini telah memperoleh sedikit selama periode waktu ini. Kakak kedua, apakah kamu memiliki tubuh fisik sekarang?" Little Flame mengalihkan perhatiannya ke Little Marten, sebelum dia membuka mulutnya dan tersenyum. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat Little Marten dalam wujud ini, dia masih bisa merasakan aroma familiar dari Little Marten melalui indranya yang tajam. Little Marten mengangguk malas. Segera setelah itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan ekspresinya segera berubah. Dia berbicara dengan marah, saudara kedua yang tidak masuk akal. "Saya adalah kakak laki-laki. Kakek Marten telah hidup lebih lama daripada yang kalian berdua tambahkan bersama." Api kecil menggaruk kepalanya. Setelah itu, dia meraih tongkat berwarna hitam di tangannya dan berbicara dengan jujur dan jujur. "Kakak berkata bahwa kamu adalah saudara kedua. Karena itu, kamu adalah saudara kedua." Wajah tampan Little Marten langsung berubah menjadi seperti hati babi setelah mendengar ini. Sepertinya dia akan melompat dengan marah. Bukankah terlalu lucu untuk menampilkan pertunjukan seperti itu di sini? Gangguan tidak menyenangkan ini muncul dari mulut Zhu Tianhuo. Pada saat ini, senyum di wajahnya sudah menghilang. Matanya sangat dingin saat dia menatap api kecil sebelum dia perlahan berkata, "Kamu adalah orang pertama yang berani memerintahkan kekaisaran Gan besarku untuk tersesat. Kalau begitu mari kita bertarung." Tampilan sederhana dan jujur di wajah Little Flame menghilang hampir seketika. Dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Batang logam di rambutnya mengeluarkan peluit saat merobek udara sebelum langsung menunjuk ke arah Zhu Tianhuo. Segera, aura sengit sekali lagi meledak dari dalam tubuhnya. Ekspresi di mata kelompok Zhu Tianhuo perlahan tenggelam saat melihat ini. Jelas bahwa ini adalah pertama kalinya mereka bertemu seseorang yang berani bertindak begitu arogan di depannya. "Ini bukan pertama kalinya saya bertemu orang yang berpikir bahwa mereka jagoan, hanya karena mereka telah mendapatkan warisan. Namun, ini adalah pertama kalinya aku bertemu seseorang sepertimu yang bertindak begitu arogan." Zhu Tianhuo menghirup udara dalam-dalam. Senyum sekali lagi muncul di wajahnya. Namun, senyum ini mengandung niat membunuh yang padat. Tampaknya sikap kelompok Lindong sudah mulai membuat marah orang hebat ini, yang merupakan salah satu dari 4 jenderal kekaisaran Gan besar. "Kami adalah anggota kekaisaran Gan besar." Muwang itu, yang diam, tiba-tiba perlahan membuka mulutnya dan berbicara. Suaranya yang rendah dan dalam membawa tekanan yang kaya. 3 kata terakhir itu dapat dianggap sebagai eksistensi yang tidak dapat dilawan oleh siapapun di medan perang kuno ini. "Aku tahu." Namun, hanya 3 kata ini jauh dari cukup untuk membuat kita menyerahkan warisan yang telah kita peroleh dengan susah payah. Lindong juga tersenyum. Dia menyadari tekanan yang dibawa oleh 3 kata ini. Namun, pada saat yang sama, tidak mungkin baginya untuk mundur karena itu. Mereka telah melakukan terlalu banyak upaya untuk warisan ini. Lupakan tentang kerajaan super. Bahkan jika sekte super ingin mereka dengan patuh menyerahkan warisan, Lindong akan menerkam dan menggigit mereka jika dia didorong terlalu jauh. Seluruh kota menjadi jauh lebih tenang saat ini. Semua orang di sini memiliki beberapa keterampilan dan secara alami dapat dengan jelas mendengar kata-kata dari langit yang tidak disembunyikan secara khusus. Ketika mereka mendengar kata-kata Lindong, cukup banyak dari mereka menghirup udara dingin di dalam hati mereka. Mereka sudah mendengar bahwa orang ini tidak takut apa-apa. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Lindong benar-benar akan bertindak begitu tangguh dalam menghadapi kerajaan super seperti itu. Tulang yang keras. Tian Zhen, yang berada di depan aula berwarna emas, juga tertawa dingin saat melihat ke langit. Matanya mengandung ekspresi sombong yang kaya. Dia tahu bahwa sikap kelompok Lindong akan menyegel satu-satunya rute mundur mereka. "Kamu akan menyesali ini." Zhu Tianhuo anehnya tidak menjadi marah ketika mendengar jawaban Lindong. Sebaliknya, dia berbicara dengan tenang. Senyum juga muncul di wajah diam Mu Huang di belakang. Senyum ini sepertinya mengandung beberapa ejekan. Tangannya yang besar perlahan melengkung sebelum aura agung tiba-tiba tersapu dari dalam tubuhnya seperti badai.
Bang! Api kecil berjalan ke depan. Bayangan dari tubuhnya yang besar langsung menutupi Mu Huang. Kilatan ganas juga melintas di matanya, sementara batang logam di tangannya merobek udara dan dengan marah menabrak Mu Huang. Mata Mu Huang dingin. Dia melompat ke depan dan cahaya keemasan terang langsung melonjak di sekujur tubuhnya. Lengan emas asli langsung membuat kontak dengan batang logam. Dentang! Suara logam yang jelas bersentuhan terdengar. Riak energi yang bisa dilihat dengan mata telanjang segera melonjak keluar. Udara di sekitarnya mengeluarkan suara dengungan yang menusuk telinga di bawah tekanan semacam itu. Badai liar menyapu menyebabkan tubuh Little Flame dan Mu Huang bergetar hebat. Setelah itu, keduanya benar-benar mundur setengah langkah bersamaan. Adegan ini muncul di banyak mata di dalam aula kuno. Segera, ekspresi cukup banyak orang berubah. Sebagian besar orang di sini telah mendengar tentang kekuatan Mu Huang. Dikabarkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk mencoba kesengsaraan nirvana keempat. Selain itu, dia adalah orang yang kuat yang telah maju ke peringkat nirvana. Awalnya, semua orang berpikir bahwa hasil pertarungan antara keduanya pasti akan benar-benar sepihak. Namun, mereka tidak menyangka bahwa keduanya benar-benar setara. Apakah barisan Lindong tanpa sadar menjadi sekuat ini? Bang! Setengah langkah Little Flame baru saja mendarat, ketika dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Kilatan darah di matanya malah menjadi lebih padat. Sebuah keinginan haus darah untuk pertempuran perlahan-lahan diaduk di wajahnya. Detik berikutnya, kaki Little Flame menginjak ke langit dan benar-benar berubah menjadi cahaya darah yang melesat ke depan. Batang logam di tangannya berubah menjadi bayangan batang liar dan kekerasan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka seperti badai yang membawa momentum mengejutkan saat mereka menutupi Mu Huang. Ekspresi Zhu Tianhuo segera berubah menjadi sangat dingin ketika dia melihat bahwa api kecil benar-benar langsung melewatinya dan menyerang Mu Huang. Dia mengepalkan tinjunya dan tombak api merah terang muncul. Tombak itu bergetar, membentuk busur tajam saat dengan cepat menembus tenggorokan Little Flame. Dentang! Namun, tepat sebelum serangan Zhu Tianhuo berjarak 10 kaki dari Little Flame, cahaya dingin menyerbu dan benar-benar langsung mengenai ujung tombak. Tubuh Lindong juga muncul di depan Zhu Tianhuo pada saat yang sama. Izinkan aku menjadi lawanmu. Anda seharusnya tidak ikut campur dalam pertempuran mereka. Lindong memegang tombak tulang buaya surgawi di tangannya dan berbicara dengan lembut. Dia tersenyum menatap Zhu Tianhuo, yang matanya perlahan menjadi gelap dan serius. Apakah kamu yakin kamu memiliki kualifikasi? Zhu Tianhuo menatap Lindong. Senyum di sudut mulutnya secara bertahap menunjukkan jejak keganasan. Lindong tersenyum. Tanpa mengatakan apa-apa lagi saat dia perlahan mengangkat tombak tulang buaya surgawi di tangannya. Dia mengarahkan jarinya ke arah Zhu Tianhuo di cakrawala. Provokasi itu adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Kamu adalah orang di peringkat nirvana. Akankah saya memiliki kualifikasi untuk maju ke peringkat nirvana jika saya mengalahkan Anda? Kemarahan di sudut mulut Zhu Tianhuo menjadi semakin padat. Dia tidak lagi memiliki penampilan kasual yang sama seperti sebelumnya. Riak menakutkan ini perlahan menyebar dari tubuhnya. Suara seramnya bergema di aula kuno ini. Kamu terlalu banyak berpikir. Orang mati tidak akan memiliki kualifikasi apapun. Hati semua orang terguncang ketika niat membunuh Zhu Tianhuo menjadi lebih padat. Mereka tahu bahwa Zhu Tianhuo tidak akan membiarkan masalah ini berhenti hari ini. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. BB